Shalom Bapak Saudara. Shalom. Mari kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan lebih lagi. Kita mau rendahkan hati kita. Kita menyatakan bahwa anugerah Tuhan begitu besar dalam kehidupan kita. Besar anugerah-Mu Tuhan. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan ku layak untuk melayani-Mu. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Anugerah-Mu yang telah selamatkanku, hidup dalam segala kelimpahan, segala. Amin. Aku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Saudara mau istirahat banget berdiri, kita pujikan dari awal. Ku ada sebagaimana ku ada, ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang amin. Kami bersyukur Tuhan, Engkau limpahi dengan segala kebaikan dalam kehidupan kami.
Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah. Mari kita angkatan kita, besar anugerah-Mu. Katakan dengan penuh syukur. Yes Tuhan, sungguh kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar semakin hari semakin bertambah, besar Katakan semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan, melimpah kasih-Mu, kami bersyukur. Mari kita sembah Allah kita saat sore hari ini. Syukur, kita mau tanggalkan semua beban dalam kehidupan kita. Kita mau fokus menyembah Dia, Allah yang hidup, Allah yang penuh anugerah dalam kehidupan kita. Syukur Tuhan, kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Syukur, haleluya. Kami bersyukur, Yesusku, Kau Allah yang hidup. Syukur Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur, Engkau limpahi begitu besar dalam kehidupan kami, anugerah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau selamatkan setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Untuk itu Bapa, saat sore hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami menyatukan hati kami untuk bersyukur
untuk memuji nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Mari Tuhan, berkati ibadah ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga akhirnya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Boleh kasih salam ke kiri kanan kita. Shalom, selamat datang. Kita mau sama-sama datang ke hadiratnya dengan penuh hati yang bersyukur. Datanglah ke hadiratnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Dengan hati bersuka, Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah. bersyukurlah Amin. kepada Tuhan. Oh, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Dengan hati bersuka, Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, yes, akan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Kita mau satukan hati kita, datanglah ke hadiratnya. Datanglah ke hadiratnya. dengan Amin. hati bersyukur, Ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia. Mari kita angkat tangan kita, bersyukurlah kepada Tuhan. bersyukurlah Amin. kepada Tuhan. Lambaikan tanganmu untuk Tuhan saat sore hari ini, Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk bahwasannya untuk
bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, haleluya. Kita patut bersyukur karena Tuhan begitu baik. Amin. Amin Bapak Saudara. Sebab Tuhan baik. Kita mau katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya. Bersuka di hadiratnya. Amin. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia. Puji Dia jumlah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga. Amin. Hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur, dengan penuh pujian, bersuka. Bersuka di Haleluya. hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia. Puji Dia jumlah sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. oh Sebab Tuhan baik. oh Sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Sekali lagi katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Haleluya. Anugerahnya yang begitu besar akan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita mau ikuti panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Sampai batas yang Tuhan berikan pada kita. Sampai akhir hidupmu. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Amin. Yes, Tuhan mengubah kehidupan kita menjadi karya yang begitu indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Yes Tuhan, pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, yes Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari segalanya Bapa. Lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini kami berserah. Waktu kami serahkan pada hamba Tuhan yang bertugas pada sore hari ini. Bagimu ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku
Tetap JKI MCC di tempat ini tetap setia mengiring Tuhan. Sampai akhir hidup kami Yesus. Mampukan setiap kami Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu Tuhan. Berbicaralah atas setiap kami. Kami siap Tuhan. Ini hati kami, ini jiwa kami, ini hidup kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk tim pujian penyembahan. Shalom Bapak Ibu Saudara Saudari. Ini pertama kalinya buat saya berdiri bukan sebagai worship leader, tapi kemarin Bapak Gembala menyampaikan, saya diminta untuk menyampaikan materi firman Tuhan atau sharing firman Tuhan. Terus terang deg-degan iya Bapak Ibu. Tadi Mbak Dita tanya, Mbak kamu deg-degan? Iya. Mau jawaban bohong atau jujur gitu. Deg-degan iya, tapi saya percaya bahwa Tuhan yang mampukan. Kita akan siapkan hati. Kemarin sebelum kita masuk firman Tuhan ya, kemarin tuh Mbak Asih sempat bilang, kasih pantun Mbak, kasih pantun gitu kan. Oke Mbak, pantun yang saat-saat ini lagi ngetren ya, biar pertemanan tidak terputus, pinjam dulu 100. Biar pertemanan tetap terjaga, pinjam dulu 1 juta. Naik lagi, biar pertemanan tidak bubar, pinjam 1 miliar. Tak pikir yang itu ngembalik kene piye gitu loh. Ada lagi Bapak Ibu, satu lagi, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kalau ada, pinjam 100 dulu, aku bayar kemudian. Ini sesuai requestnya Mbak Aseh kemarin, pakai pantun ya. Sore hari ini kita mau sama-sama belajar, materinya tetap sama ya Bapak Ibu. Tentang panggilan Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-3 sampai yang ke-8. Bisa kita baca terlebih dahulu. Saya minta nanti untuk kaum pria bisa membaca duluan ayat yang ganjil, kemudian kaum wanita bisa membaca ayat yang genap. Bisa dimulai ya Bapak Ibu, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Iya, materi tentang panggilan ini ya, kemarin dari minggu pertama, minggu kedua, bahkan di oikos kita sudah mempelajari lebih dalam tentang panggilan atau karunia yang sudah Tuhan taruhkan dalam hidup kita. Bentar Bapak Ibu Saudara, saya nyobain ini dulu. Saya yang beli ini, tapi saya nggak pernah nyobain karena ini selalu dipakai suami saya. Ini baru pertama. Pengertian panggilan. Nah ini sesuai yang dijelaskan oleh Bapak Gembala kemarin ya.
peran yang telah Allah taruhkan dalam hidup seseorang untuk melayaninya dan hidup sesuai rencananya. Lebih gampangnya gini, panggilan adalah peran yang telah Allah taruhkan dalam hidup seseorang, dalam hidup Mbak Asih, dalam hidup Pak Ruli, dalam hidup Pak Daniel, dalam hidup Mbak Dita. Semua peran yang Allah taruhkan dalam hidup kita semua untuk melayani Tuhan dan hidup sesuai dengan rencananya Tuhan. Kita percaya gak mudah ya Bapak Ibu Saudara melakukan tugas panggilan itu ya. Tapi malam hari ini kita mau mempelajari sebelum kita melakukan tugas panggilan. Nah, sebelum kita melakukan tugas panggilan, baiklah kita yang pertama, hanya 2 poin saja yang ingin saya bagikan saudara-saudari. Tidak lama, tidak panjang. Nanti daripada Bapak Ibu ngantuk. Yang pertama itu berpikir benar tentang diri sendiri. Dan yang kedua, berpikir benar tentang orang lain. Nah, ini ya ayatnya. Untuk yang pertama, kita akan masuk dalam berpikir benar tentang diri sendiri. Ayatnya di dalam Roma 12 ayat yang ketiga, 6 dan 8. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ayat yang ke-6, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Ini ayat yang menunjuk berpikir benar tentang diri sendiri ya. Penjelasannya seperti ini Bapak Ibu. Berpikir benar tentang diri sendiri. Ini diri sendiri ada 3 pilihan. Yang pertama, berpikir diri sendiri terlalu tinggi, itu mengakibatkan sombong, merasa diri lebih tinggi dan mulia, dan akan mengakibatkan keegoisan. Kemudian yang kedua, berpikir benar, itu Bapak Ibu bisa menjadi bijaksana atau rendah hati. Dan yang ketiga, berpikir diri sendiri terlalu rendah, itu tidak baik, karena jadinya minder, rendah diri, dan mengakibatkan sulit untuk maju atau berkembang. Ini pertanyaan buat kita masing-masing Bapak Ibu Saudara. Apakah kita ada di tingkat ini, atau di tingkat ini, atau di tingkat ini? Kita semua adalah orang yang berdosa. Kita diselamatkan oleh kasih karunia. Kita tidak punya hak ya Bapak Ibu Saudara untuk kita menjadi sombong. Jangan sampai kita menjadi terlalu sombong, merasa diri lebih tinggi, lebih tinggi dan mulia. Tidak ada yang perlu kita sombongkan Bapak Ibu Saudara. Karena seperti ada pujian ya, ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Kita gak bawa apa-apa saat kita datang, dan kita juga gak bawa apa-apa ketika kita kembali kepada Bapa. Tidak ada yang patut kita sombongkan Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ini masih saya ambil satu contoh ya Bapak Ibu, di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11.
Ini sebuah kisah yang sangat familiar, yang sudah sering kita dengar. Tidak perlu kita baca ya Bapak Ibu Saudara karena panjang. Jadi Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 ini menceritakan seorang perempuan yang melakukan zina, yang berdosa, dan ahli-ahli Taurat ini ingin menghukum perempuan yang berzina ini. Saya tekankan di poin ini ya. Ayat yang ke-10, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika saya melihat kisah ini, bahwa ahli-ahli Taurat ini merasa diri lebih mulia, merasa diri lebih tinggi daripada perempuan yang berbuat zina ini ya, berdosa ya. Mereka merasa perempuan ini patut dihukum. Tapi di situ yang Tuhan lakukan, Tuhan tidak menghukum, Tuhan hanya menulis di tanah. Kemudian Tuhan berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tapi tidak ada satupun yang melemparkan batu, karena semua merasa kita semua berdosa. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita di gereja, kita sering ibadah, kita datang pelayanan, kita merasa kita lebih mulia daripada mereka yang gak pernah ke gereja, gak pernah beribadah. Nah ini bisa jadi kita jatuh Bapak Ibu dalam berpikir diri sendiri terlalu tinggi. Itu salah ya Bapak Ibu. Mari kita mulai malam hari ini kita ubah mindset kita ya. Justru orang-orang yang tidak pernah ke gereja, tidak beribadah. Pikirkan bahwa kemarin Bapak Pendeta sampaikan ya, bahwa jiwa-jiwa itu sesuatu yang berharga. Justru dengan tugas panggilan kita itulah kita dipercayakan Tuhan untuk mengajak mereka, ayo ibadah. Jangankan itu Bapak Ibu Saudara, ada nih yang jarang ke gereja misalnya, ke gerejanya datang, atau ada istilah apa itu, yang datangnya cuma Paskah sama Natal doang gitu kan. Pasti ada itu, pasti ada. Kalau kemarin saya baca yang tentang jokes rohani gitu kan. Kenapa kamu enggak jarang-jarang kelihatan datang ke gereja? Dia jawabnya, karena saya itu intelijennya Tuhan Yesus. Jadi saya tidak boleh sering-sering nampak di gereja gitu. Nah, terkadang kita tuh melihat ini jarang neng gereja, ini jarang ke gereja ini. Justru sekalinya datang, wah tumben ke gereja gitu kan. Malah dihujat saudara, malah dicaci maki. Tapi kita malam hari ini kita bertobat, kita ubah mindset kita bahwa kalau ada saudara kita yang jarang-jarang ke gereja, justru ketika dia datang, gimana kabarnya? Besok datang lagi ya. Besok kalau longgar pastikan datang ya. Kalau bisa ajak teman-temannya. Nah kayak gitu. Jadi kita punya pola pikir yang menganggap seorang jiwa itu berharga di hadapan Tuhan. Oke. Yang kedua itu benar, bijaksana, rendah hati. Dan yang ketiga terlalu rendah itu minder atau rendah diri. Jangan menganggap diri kita tidak bernilai ya Bapak Ibu Saudara. Kita semua ditebus dengan darah yang mahal. Kita semua berharga, jadi biji matanya Tuhan. Bahkan ada pujiannya, siapakah aku ini Tuhan? Ya ini mohon maaf ya Bapak, kalau misalnya WL yang disuruh menyampaikan materi firman jadi isinya lagu-lagu semua. Kita bernilai tidak terbatas karena Tuhan Yesus mati untuk menyelamatkan kita dari dosa. Jadi saya ajak Bapak Ibu semua jangan minder. Terkadang, wah Mbak, wah Pak Daniel, saya nggak pede, saya nggak bisa. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus yang mampukan saudara-saudari,
Mungkin saudara minder karena, mohon maaf, status sosial, atau saudara minder karena suku atau kulit gitu ya, warna kulit itu juga. Mungkin kita jadi berpikiran, wah aku nggak bisa aku pelayanan, nggak bisa aku melakukan tugas panggilan karena aku minder, aku nggak pede, aku nggak bisa nih dengan yang lain gitu. Tapi percaya bahwa Tuhan Yesus yang memampukan kita ya untuk melakukan tugas panggilan. Nah, dari ketiga hal tersebut ini, keseringan kita menilai diri kita sendiri itu berdasarkan pendapat orang lain. Jadi misalnya nih, Nyoman, ada yang bilang, wah Bu, jenengan ini sabar banget gitu kan. Terus Bu Nyoman berpikir, oh iya ya, aku ki wongnya sabar gitu. Atau misalnya Mas Grondel, wah Mas Grondel kan orangnya dades tacet gitu kan. Terus dia menurut, wah aku ki wongnya dades tacet gitu. Nah, terkadang kita tuh memikirkan diri kita itu sesuai dengan pendapat orang lain. Tapi dari ayat ini, dari ayat yang ketiga ini tadi ya, Roma 12, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Rasul Paulus mendorong kita untuk mempunyai pendapat tentang diri kita sendiri sesuai dengan dua hal. Yang pertama, ukuran iman. Yang kedua, kasih karunia yang diberikan. Di minggu pertama, kemarin Bapak Gembala sampaikan bahwa kita semua memiliki ukuran iman yang sama. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua berharga, sama-sama berharganya di hadapan Tuhan. Itu yang Paulus katakan. Dan yang kedua, kasih karunia yang Tuhan berikan. Kita setiap masing-masing itu diberikan tugas karunia untuk melakukan tugas panggilan. Itu masing-masing Bapak Ibu Saudara. Kita tidak sama satu dengan yang lainnya ya. Tapi bukan berarti nanti kita jadi sombong, kita jadi wah dia loh pelayanannya cuma among tamu, cuma nyalami gitu kan. Aku di depan WL. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bertobat ya. Atau wah pelayananku cuma bersih-bersih Mas, bersih-bersih Mbak. Itu apa ya berharga? Semua berharga di hadapan Tuhan. Mulai dari tukang bersih-bersih, mulai dari usher, kolektan, bahkan kita, mohon maaf, yang tidak pelayanan secara langsung, tapi kita mengajak jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Itu saja kita sudah melakukan tugas panggilan. Itu Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak untuk kita membuka di dalam 2 Timotius 1 ayat 9. Di layar juga ada. Allah menyelamatkan kita dan memanggil kita supaya menjadi umat-Nya sendiri. Ia melakukan itu bukan berdasarkan apa yang sudah kita kerjakan, melainkan berdasarkan rencananya sendiri dan rahmat-Nya. Ia memberikan kita rahmat-Nya melalui Kristus Yesus sebelum dunia ini diciptakan. Ini itu ya versi yang lain ya. Kalau yang dari terjemahan baru, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Jadi Tuhan itu sudah menyelamatkan kita. Yang kedua, Dia memanggil kita dengan panggilan yang kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita. Jadi Tuhan tidak menyelamatkan kita karena Mas Adi orangnya baik, jadi Tuhan tak selamat Kedi. Atau misalnya Bu Yoto itu orangnya sabar, ramah, jadi aku menyelamatkan Bu Yoto. Tidak. Kita semata-mata diselamatkan Tuhan karena Tuhan itu mengasihi kita. Dia menyelamatkan kita dan memanggil kita. Itu sudah direncanakan dari sebelum permulaan zaman, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi ini untuk
poin yang pertama, berpikir benar tentang diri sendiri ya. Mari kita koreksi masing-masing. Apakah kita ada di menilai diri terlalu tinggi? Apakah kita sudah menilai diri dengan benar atau kita menilai diri sendiri terlalu rendah? Kalau kita sudah menilai diri sendiri tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, kita ada di menilai diri sendiri yang benar, bijaksana atau rendah hati. Kita semua sama di mata Tuhan, tidak lebih tinggi ataupun lebih rendah. Itu ya. Saya masuk poin yang kedua. Ya, ayatnya Roma 12:4 sampai yang kelima, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Poin yang kedua ya Bapak Ibu Saudara, berpikir benar tentang orang lain. Kecenderungan manusia menuding atau menyalahkan orang lain. Ini sudah dari awal mula manusia diciptakan, Adam dan Hawa. Kita mau buka di dalam Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Kejadian 3 ayat 12 sampai 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, ini kita kadang berpikir bahwa ketika ada segala sesuatu yang terjadi, kita cenderung menyalahkan orang lain. Benar apa benar? Betul apa betul? Jadi ini dari ayat ini ya Bapak Ibu Saudara, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, ketika Tuhan bertanya, Adam menjawab, Adam menyalahkan Hawa. Hawa menyalahkan siapa? Ular. Itu yang keseringan terjadi. Begitu pula dengan jemaat ataupun dalam kehidupan. Ketika kita ada suatu masalah, kita pasti cenderung menyalahkan orang lain. Jangankan kehidupan bergereja, suami istri Bapak Ibu pasti saling menyalahkan. Coba aja, misalnya kunci lupa naruh, istri mesti ikut disalahin. Lah aku mau rambok elengke gitu kan. Itu aja yang simple di dalam rumah tangga, apalagi yang misalnya di gereja. Misalnya ada suatu permasalahan dalam gereja, kita mau Natal nih, nanti misalnya tahu-tahu ada masalah dari si acara nyalah ke si perlengkapan. Wah, perlengkapannya ini tidak dibawa, ini salah si perlengkapan ini. Nah, gitu. Terkadang manusia itu cenderung menuding orang lain atau menyalahkan orang lain. Kita harus sadar Bapak Ibu Saudara bahwa satu, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Begitu juga dengan pelayanan atau tugas panggilan. Ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Gak mungkin sebuah gereja bisa berjalan jika seorang diri, kan gak mungkin. Pak Daniel tok kan gak mungkin. Gak punya pemusik, gak punya jemaat kan gak mungkin. Pasti Pak Daniel juga membutuhkan yang lain, jemaat-jemaat yang lain. Jika kita hanya melihat manusia, kita akan kecewa karena manusia berpotensi mengecewakan. Benar apa benar ibu-ibu, bapak-bapak? Pernah dikecewakan dengan yang lain? Sering Pak. Mari kita menilai dengan benar tentang orang lain ya Bapak Ibu. Ketika ini satu badan mempunyai banyak anggota dan anggota tersebut tidak menjalankan fungsi yang sama. Nah, ini kemarin yang sudah dijelaskan Pak Daniel, dijelaskan Mas Nunus, dijelaskan Mas Hadi waktu ibadah doa pelayan kemarin, bahwa kita tuh satu tubuh mempunyai banyak anggota, dan anggota itu tidak fungsinya beda-beda ya, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Begitu juga dengan tugas panggilan gereja, kita punya tugas masing-masing,
dan fungsi kita juga berbeda satu sama lain. Betapa kita semua bergantung pada fungsi anggota satu sama lain. Berbagai anggota tidak hanya mempunyai fungsi yang berbeda-beda, tetapi juga saling memiliki dan terintegrasi satu sama lain. Nah, ini seperti kemarin yang dicontohkan Mas Grendel ya. Misal ini ada mata, ada tangan. Kita mau ngambil barang. Mata ini melihat, tapi kalau tangannya nggak gerak, apakah barang yang mau diambil itu bisa? Nggak bisa kan Bapak Ibu Saudara. Begitu juga dengan kita di gereja ini, satu dengan yang lainnya itu kita saling terkoneksi. Kita saling berhubungan satu dengan yang lain. Saling ketergantungan ini bukanlah suatu kelemahan, melainkan anugerah dari Tuhan. Saya pernah baca ini ya, perbedaan diciptakan untuk menghadirkan keindahan. Nah, kita pasti semua per karakter sendiri-sendiri beda-beda ya. Ada yang orangnya pendiam, kayak Mas Eko itu pendiam. Ada yang orangnya agak-agak cerewet, siapa ya contohnya? Ada yang orangnya murah senyum, ada yang memang orangnya introvert, jadi ada yang memang bermacam-macam karakter. Tapi itu semua yang membuat gereja kita itu indah. Gereja kita itu kalau saya bilang hidup. Karena nanti kalau semua misal nih, kayak Pak Daniel semua, wah pinter banget. Luar biasa banget gitu kan. Atau semua kayak Mas Eko, pendiam banget. Susah nanti gerejanya ya Bapak Ibu Saudara. Nah, sekalipun kita berbeda-beda, tetapi kita disatukan oleh satu roh, yaitu Roh Kudus. Kemarin Mas Grede sempat menyebutkan kayak di dapur modern ya, ada kompor listrik, ada microwave, ada Magicom, Magic Jar kayak gitu. Semuanya bisa bergerak itu dengan tenaga listrik. Nah, seperti halnya karunia-karunia yang kita miliki untuk melakukan tugas panggilan, kita semua itu bisa bergerak. Dan penggeraknya adalah satu, yaitu Roh Kudus, Tuhan Yesus ya. Jangan merasa diri kita bisa, karena kita memang membutuhkan orang lain. Karena jika kita merasa kita bisa, itu bahaya Bapak Ibu. Itu bisa menjadikan perpecahan buat gereja kita. Tapi kita percaya sekali lagi tidak ada di JKI MCC ya. Amin. Amin. Saya lanjut. Nah, tentu saja mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri adalah pengorbanan. Kalau kemarin Pak Dania sempat bilang pelayanan itu merepotkan. Sama halnya dengan ini, mendahulukan orang lain daripada kita sendiri adalah pengorbanan. Saya melihat yang paling sering berkorban itu siapa Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara tahu? Si konsumsi. Kalau event apapun pasti mari silahkan makan dulu, mari silahkan makan dulu. Dan si konsumsi itu pasti makannya belakangan. Nunggu semua udah makan, selesai. Nah itu Bu Nyoman langsung bener. Nunggu semua udah selesai makan dulu, baru pasti si konsumsi baru terakhir makan. Tidak hanya itu, mungkin kayak Pak Iwan nih yang sering ngurusi sound ya. Semua udah pada pulang nih, beliau masih harus ini, beresin ini semua, angkat ini semua. Itu semua adalah sebuah pengorbanan. Kalau semua bisa sambat, itu aduh ini repot, ini merepotkan sekali gitu. Tapi ketika kita bersuka cita dalam melakukan tugas panggilan Tuhan, itu semua enggak berat Bapak Ibu Saudara. Berat enggak Bu Nyoman? Enggak. Kalau kita melakukan dengan sukacita, pasti itu tidak berat. Kita dipanggil untuk melakukan semua pelayanan. Kita tidak dipanggil untuk melakukan semua pelayanan secara sendirian. Namun apa yang kurang dari pelayanan seseorang akan dilengkapi oleh anggota yang mempunyai panggilan yang sesuai. Nah ini kita saling melengkapi ya, satu dengan yang lain. Kita dari tim musik, dari tim mimbar, dari jemaat,
kolektan, asyir, kita semua itu saling melengkapi. Dan yang ketiga, setiap orang harus melakukan yang terbaik yang bisa dilakukannya. Ketika kita semua memberi yang terbaik itu kalau dipersenkan berapa Bapak Ibu Saudara? 100%. Ketika semua orang memberi 100%, Mas Yona 100%, Mas Wahyu 100%, Mas Yonat 100%, percaya bahwa gereja kita pasti bertumbuh. Amin. Itu ya Bapak Ibu Saudara. Karunia-karunia ini tidak tersedia untuk kepentingan individual dan tidak digunakan menurut keinginan sendiri, tetapi penggunaan karunia yang berbagai macam itu agar saling melengkapi hingga pertumbuhan dan pelayanan umat berjalan dengan lancar. Jadi ketika semua kita masing-masing melakukan dengan maksimal panggilan kita, kayak kemarin Mas Gren bilang juga, ketika kita semua bertanggung jawab, sudah pasti gereja kita akan bertumbuh ke arah Kristus gitu. Nah, malam hari ini mari kita bertobat jika kita masih menilai salah tentang diri sendiri dan orang lain. Ya. Saya sempat kaget waktu Bapak Daniel ngisi di JKI CSN ya. Beliau sampaikan bahwa kita harus bertobat. Kalau kita pernah berpikir bahwa akan suatu indah jika pelayanan itu nggak ada si A atau nggak ada si B. Saya kayak kayak tertampar gitu saudara. Karena saya juga terus terang saya pernah punya pemikiran seperti itu. Wah, kalau misalnya di gereja itu nggak ada orang ini, mesti damai gitu, mesti damai. Tapi malam hari ini kita diingatkan bahwa kita harus bertobat Bapak Ibu Saudara. Itu pemikiran seperti itu tidak diperkenankan Tuhan. Tuhan tidak suka karena kita memang harus belajar menerima orang lain apa adanya ya. Saya lanjut. Nah, ketika kita bisa memaksimalkan kedua hal tersebut, maka sebagai anggota tubuh Kristus kita dapat saling mengasihi, memiliki gaya hidup yang mengesampingkan diri sendiri, saling meninggikan, ada lagi saling memperhatikan, saling menopang. Saya ingat waktu Bapak Daniel ketemu sama Pastor Limpi Jiang ya, makan gitu. Nah hanya perkara mau bukain pintu, nah itu aja kayak mari silahkan Bapak duluan, oh jangan Bapak duluan, nah nggak kelar-kelar saudara. Saya melihat bahwa kalau semua di dunia itu seperti ini Bapak Ibu Saudara, kita saling mendahulukan orang lain, kita mengesampingkan ego kita masing-masing, kita saling meninggikan satu dengan yang lain, kita percaya bahwa tidak akan ada perpecahan dalam gereja. Pasti akan gereja ini akan tetap bertumbuh. Penutup, setiap kita mempunyai peran untuk dimainkan dengan menggunakan karunia rohani yang Tuhan berikan. Kasih karunia ini memberikan segala kemampuan dan kekuatan yang kita butuhkan untuk saling melayani. Setiap kita mempunyai peran untuk dimainkan dengan menggunakan karunia rohani. Jadi ini hampir sama dengan pengertian panggilan tadi ya. Setiap kita memiliki peran untuk dimainkan dengan menggunakan karunia rohani yang Tuhan berikan. Kasih karunia Tuhan yang memberikan segala kemampuan dan kekuatan yang kita butuhkan untuk saling melayani. Saya selesai dengan ini Bapak Ibu Saudara, tapi sebelum saya akhiri, saya punya satu pantun lagi. Saya berharap nanti ketika saya bilang cakep gitu ya, biar kayak di TV-TV gitu loh. Pergi ke laut menangkap ikan, dibawa pulang untuk dimakan. Mari kita lakukan tugas panggilan bersama Tuhan, kita pasti dimampukan. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati, dan waktu selanjutnya saya serahkan ke Bapak Gembala. Haleluya.
pergi ke puncak naik becak. Kesel. Oh, naik mobil aja nggak sampai-sampai kok. Saya nggak akan pantun, saya nggak bisa pantun. Bapak Ibu, izinkan saya meneguhkan penyampaian firman yang disampaikan Mbak Irma tadi dengan langsung aplikasinya ya. Ini adalah kesempatan perdana Mbak Irma untuk berdiri di tempat ini menyampaikan firman. Nah, sekarang kita mau mengulas dari segi Bapak Ibu Saudara sebagai yang mendengarkan. Kalau ada yang berpikiran bahwa gor ngono tok gitu. Berarti tadi kita masih yang di sini tadi ya. Di sana tadi, atas gitu ya. Slide-nya Bapak Ibu pasti masih ingat. Ya. Nek ngono tok mbok aku ya iso gitu kan. Mbok saya juga dijadwal barangkali ya. Walaupun saya tidak yakin ada yang berpikir seperti itu, tapi saya mau mengulas saja. Atau mungkin ada yang berpikiran Mbak Irma kok iso kok aku ra iso gitu ya. Minder malah. Saya juga pengen kayak gitu tapi saya enggak bisa gitu. Nah, itu semua cara berpikir yang salah. Mari kita juga berpikir yang tengah-tengah berarti. Kalau Mbak Irma bisa, saya pun bisa. Mungkin bukan dalam hal menyampaikan firman, tapi mungkin dalam hal bersaksi kepada orang ketika mungkin di warung atau mungkin di dimanapun Bapak Ibu sudah ditempatkan Tuhan. Jadi kita langsung bisa praktek hari ini, malam ini. Kalau tadi kita mungkin terbersit pikiran seperti itu, lalu mungkin kita merendahkan, kita berpikiran yang tidak-tidak, mari kita minta ampun sama Tuhan. Bahwa saya tuh rindu semakin banyak orang yang bisa dipakai Tuhan di MCC. Tidak mengenal usia, mau muda, mau tua. Walaupun tadi pagi Mbak Retno bilang sama saya, Bu Retno ya, MCC itu banyak kan anak-anak mudanya ya Om gitu kan. Sekarang sudah mulai nambah sih, artinya kalau dulu 30% yang sepuh-sepuh, 70% anak-anak muda. Sekarang kalau saya hitung itu udah mulai imbang-imbang. Ya mungkin 40-an% yang Bapak Ibu, yang 60-an% masih anak-anak muda. Tapi justru kan kita malah harus bersyukur ya, karena masa depan gereja itu ada di tangan anak-anak muda. Ya, saya juga tidak akan selamanya seger seperti ini. Saya juga suatu kali saat akan seperti Mbah Kakung gitu kan, yang rambutnya semakin banyak memutih gitu ya, semakin menua gitu. Nah, anak-anak muda akan menjadi masa depan gereja. Dari sisi Bapak Ibu Saudara, kita bisa langsung cross check tadi. Bagaimana kita menilai Mbak Irma? Apakah kita memiliki cara pandang yang benar di hadapan Tuhan? Mungkin kita hanya diam, tapi Tuhan tahu isi hati kita. Nah, dari sisinya Mbak Irma pun juga sama. Yang namanya kesempatan perdana pasti berantakan. Pasti berantakan. Jadi kalau nanti terus pulang jadi terganggu pikirannya, tadi aku gimana ya nyampe ini udah bener belum ya, kok kami sosolen gitu ya, mau ngomong tertampar kok jadi terdampar gitu kan. Kalau terdampar itu di pulau gitu kan. Jadi yang namanya pertama kali itu pasti berantakan Mbak Irma. Kalau sudah 100 kali itu lancar. Bener enggak? Kalau baru pertama kali rasa-rasanya kok cepet gitu ya. Kalau udah 100 kali orang rampung-rampung gitu kan. Sudah enggak usah ngerasani, saya kerasa Bapak Ibu ya. Nah mungkin Bapak Ibu saudara gini loh, firman kan Mbak Irma setengah jam rampung kan kelar selalu gitu kan. Nah, Pak Daniel ditambah barang gitu kan. Tapi memang itu gitu kan. Jadi kalau yang pertama kali pasti nanti masih berantakan, itu wajar. Kalau sudah 100, 150 kali udah pasti lancar. Tapi untuk menuju lancar itu harus mau berani melakukan yang pertama gitu ya. Jadi kita boleh kasih apresiasi sekali lagi buat Mbak Irma ya. Bapak Ibu Saudara, nanti yang lain juga akan saya kasih kesempatan. Monggo ya. Saya itu tidak asal dikopiok gitu, oh Mbak Irma gitu, tidak. Saya juga berdoa bergumul, Tuhan siapa ya yang kita ajak lagi untuk boleh maju melayani, bertumbuh berkembang gitu ya. Semakin banyak orang yang bertumbuh, semakin bersyukur. Karena kita harus menyadari bahwa umur tidak pernah ada yang tahu ya. Jadi saya bisa jadi lebih muda dari Bapak Ibu Saudara di sini yang sepuh-sepuh, tapi siapa tahu saya berpulang duluan, tidak ada pernah yang tahu. Oleh karena itu semakin banyak kita mempersiapkan pelayan-pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh, yang militan, yang cinta Tuhan habis-habisan. Semakin pelayanan ini boleh terus berkembang tanpa harus bergantung 1-2 orang yang itu-itu saja.
Ya, jadi dalam hal tema panggilan yang kita kerjakan, yang kita gumulkan bulan ini, sekaligus juga ketika saya nembak Mbak Irma, saya mau sampaikan ada satu pesan terselubung bahwa untuk menggenapi panggilan yang dibutuhkan hanya mau saja. Tuhan tidak mencari yang mampu, yang bisa, yang Tuhan cari adalah yang mau. Siapa yang pernah membayangkan seorang anak muda, tubuhnya kecil, imut-imut, pipi kemerah-merahan seperti Daud bisa menaklukkan raksasa Filistin yang membuat gentar satu bala tentara Israel. Kalau bukan Tuhan yang memilih dan Daud mau melakukan. Siapapun di tempat ini, kita sebenarnya punya potensi untuk menjadi orang yang menggenapi panggilan Tuhan. Selama kita mau melakukan. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini. Bahwa seluruh keberadaan hidup kita semata-mata hanyalah karena kebaikan Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kita semata-mata pemberian Tuhan. Dan ketika kita melakukan, merespon panggilan Tuhan, kita sedang mengembalikan kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya, yaitu seluruh hidup kita. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah Korban syukurku ini, yang mengalir di hati, sebagai persembahanku, sebagai persembahanku. Katakan, mari kita datang dan bawa. Ku bawa kepada. Mari Bapak Ibu Saudara, saya jemput untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. oh Tuhan. Seraya kita merenungkan setiap firman yang sudah ditaburkan. Mari kita datang memenuhi panggilan Tuhan, merespon dengan seluruh hati kita. Pakai aku Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Pakai hidupku untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bersama-sama mengatakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa Haleluya. selain yang terbaik, Yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa. Terima kasih Tuhan. selain yang terbaik, Yang harum, yang sejati. yang harum dan Haleluya. sejati
hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan Mari setiap hati kita datang pada Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Segenap hidup kita dengan apa yang bisa kita lakukan, melayani keluarga kita, melayani tetangga kita, rekan-rekan kerja kita, anak-anak kita, suami, istri, melayani jemaat Tuhan. Apapun panggilan yang Tuhan taruhkan, mari kita bawa pada Tuhan. Tuhan, terimalah ini persembahanku yang terbaik. Amin. Di hatiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, dan saya mohon dengan hormat Mbak Rani akan maju ke depan dan berdoa meneguhkan firman Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Terima kasih Tuhan, buat sore hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, tentang panggilan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan yang kami butuhkan ketika kami bisa bilang sama Tuhan, iya Tuhan, kami siap. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan, kehidupan kami pribadi lepas pribadi, bukan hanya sekedar emosi kami, hanya kami mau dipuji atau hanya kami mau terlihat hidup kami berubah. Tetapi kami benar-benar Tuhan, benar-benar kami mau sepenuhnya hidup kami melakukan panggilan kami hanya untuk Tuhan, hanya untuk kemuliaan Tuhan. Seumur hidup kami mengikut Yesus, setia sampai selamanya, sampai Tuhan datang ke dunia. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Semakin Tuhan mematerakan di hati kami pribadi lepas pribadi, firman-Mu menjadi hidup kami, menjadi nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah menerima berkat rohani melalui firman Tuhan yang disampaikan. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan. Saya persilahkan para pelayan kantong persembahan untuk mempersiapkan diri. Kita akan berdoa terlebih dahulu, nanti akan dipimpin oleh Ibu AC. Terima kasih Tuhan, sungguh kami ucap syukur untuk malam hari ini ya Tuhan, untuk firman-Mu Tuhan, untuk kami boleh menggenapi panggilan kami ya Tuhan, dengan melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan sebentar kami mau memberi yang terbaik ya Tuhan, kiranya Tuhan
Sucikan, kuduskan persembahan ini ya Tuhan. Kami percaya persembahan ini dapat dipakai untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi dan nama-Mu semakin dipermuliakan. Berkati tangan-tangan yang memberi ya Tuhan. Biarlah kami semakin diberkati dan untuk menjadi berkat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau memberi dengan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita pujikan satu pujian. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang tiada lelah. Tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang tiada lelah. Tiada lelah. Bekerja bersamamu Tuhan. Roh Kudus, amin, atas segalanya. Ratakan, Ratakan tanah bergelombang. oh, Timbunlah tanah berlubang. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap, menjadi siap dibangun, menjadi siap, menjadi siap. Sekali lagi katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji nama Tuhan. Akan disampaikan beberapa kegiatan sepekan MCC. Setiap hari Senin akan ada latihan tamborin pukul 6 sore. Kemudian di hari Selasa Komban ada J. Belum. Hari Rabu ada program Kristal bekerja sama dengan Radio Emmanuel. Dan di sore harinya ada beberapa oikos ngipang setiap hari Rabu. Kemudian nanti hari Kamis, karena minggu depan ibadah hanya sekali J, gabungan, jadi latihan hanya sekali pukul 6 sore. Kemudian di hari Jumat ada ibadah menara doa minggu yang keempat, terakhir J. Berarti ada pemuritan, sekaligus pemuritan. Dari Sabtu ada ibadah Metanex pukul 5:30. Kemudian Sultan hari Sabtu J. Oke. Hari Sabtu ada ibadah di Sultan, wilayah Sultan. Kemudian di hari Minggu ibadah raya hanya satu kali pukul 8 pagi di Solotek. Dan sekolah Minggu tetap di pukul 3 sore. Ada informasi tambahan Om? Bapak Ibu Saudara, hari Sabtu oikosnya di Sultan karena diminta oleh Ibu Parti, betul ya? Ada syukuran atau istilahnya petstone begitu di tempat Ibu Parti. Jadi nanti hari Sabtu yang tidak Metanex berarti itu bisa support ke oikos Solo Selatan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hormat pujian kemuliaan kami persembahkan di hadapan Tuhan. Karena malam hari ini kami boleh berkumpul di tempat dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kami percaya itu karena kemurahan Tuhan. Terlepas dari segala aktivitas kami
Dari segala kesibukan kami 1 minggu ini, kami boleh sungguh-sungguh merasakan Tuhan nyata, menyertai, mendampingi, menolong kehidupan kami. Dan pagi malam hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena lewat puji-pujian roh kami kembali menyala-nyala. Ada harapan yang baru, ada sukacita, ada semangat, ada api yang berkobar. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gentar, karena tangan Tuhan sendiri akan senantiasa menyertai kehidupan setiap orang yang percaya. Lewat firman Tuhan terus kami dibawa untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk kami menjawab panggilan Tuhan dengan benar. Menilai diri kami sendiri maupun menilai orang lain. Karena kami sebagai satu tubuh dalam tubuh Kristus. Kami harus bekerja sama demi satu agenda besar yang Tuhan mau kerjakan. Yaitu untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dan biarlah kami boleh mengerjakannya sebagai satu kesatuan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Sehingga apa yang kami kerjakan, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di MCC ini sungguh-sungguh bisa memberkati banyak jiwa. Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan jemaat Tuhan yang sudah hadir malam hari ini dalam segala aspek kehidupan kami. Saya berdoa di dalam nama Yesus untuk keluarga kami. Biarlah Tuhan boleh ada di tengah-tengah keluarga kami. Agar keluarga kami menjadi keluarga yang harmonis, hangat, penuh cinta, kasih mesra. Tuhan berkati anak-anak kami, supaya mereka boleh tumbuh kembang yang luar biasa, diberkati oleh Tuhan, menjadi anak yang takut akan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Berkati juga pekerjaan tangan kami, diberkati Tuhan berhasil, diberkati Tuhan menjadi beruntung, mendatangkan hasil yang terus boleh berlimpah-limpah, bukan untuk kemewahan kami, bukan untuk memperkaya diri sendiri kami, bukan untuk kesombongan kami, tapi kami boleh menyalurkan berkat Tuhan ini, menjadi sarana berkat bagi banyak orang, sehingga orang-orang lain mereka boleh merasakan bagaimana orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan berkati juga untuk setiap pergumulan kehidupan kami. Tuhan mampukan kami melewati satu demi satu. Kami percaya di dalam nama Yesus bahwa ada jalan keluar tepat pada waktunya. Ada jawaban pertolongan Tuhan tepat pada waktunya menolong setiap kami. Bapak Ibu Saudara di tempat ini yang mungkin sedang bergumul, sedang menangis menantikan pertolongan jawaban Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang turut terpanggil sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk khawatir, tidak ada alasan takut. Kami percaya Tuhan pasti menolong, menjawab doa kami. Bapak, kami juga berdoa untuk setiap yang sakit malam hari ini, siapapun Tuhan, kami tidak tahu satu persatu. Tapi kami berdoa di dalam nama Yesus, bilur Tuhan menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan yang prima, memberikan kesehatan yang baik sehingga tubuhnya fit kembali, sehat kembali untuk dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan yang ada, yang sudah bekerja melayani malam hari ini dalam ketulusan hati, dalam kerelaan hati. Tuhan akan pakai lebih hari lebih luar biasa. Tuhan percayakan perkara-perkara yang lebih besar, bukan untuk kesombongan kebanggaan kami, tapi semata-mata untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan juga agar semakin banyak jiwa dilayani, semakin banyak jiwa dijangkau, diselamatkan. Terima kasih Bapak, panitia Natal yang bekerja 1 bulan ke depan. Tuhan beri hikmat, kekuatan, campur tangan Tuhan, dan kami percaya Allah kami Jehovah Jireh yang akan mencukupkan, menyediakan setiap kebutuhan dana yang kami sedang gumulkan ini. Ini semua kami kerjakan bukan untuk kemewahan, kami kerjakan ini semua demi jiwa-jiwa boleh berjumpa pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan pulang. Tuhan jaga sertai sampai di rumah dengan selamat, mengumpulkan kami di rumah dengan anak-anak kami, saudara kami, keluarga kami, agar kami juga boleh berbagi, bersaksi kepada mereka, sehingga mereka pun turut mendengarkan kebenaran firman yang kami peroleh. Berkat itu juga Ibu Dewi dan juga rekan-rekan yang lain yang sudah menyiapkan segala sesuatunya malam hari ini untuk kami dapat berfellowship bersama. Terima kasih Tuhan, sebelum kami pulang, kami akan bersama-sama menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan juga melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah berkat-berkat daripada Allah Bapa kita. Cinta kasih, kemurahan, kasih sayang, penyertaan, pembelaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga damai sejahtera yang melampaui segala akal, persekutuan bersama Allah kita, Allah Roh Kudus, boleh senantiasa termaterai dalam setiap hidup kita tanpa terkecuali, mulai malam hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan syukur doa kami. Haleluya. Amin.
Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpinlah aku dengan kasih karunia-Mu. Pimpinlah aku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua dan berjumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.